kira-kira saya habis lulus mau ngapain nih? Mau nikah kah? Mau kerja kah? Kerja di luar negeri apa dalam negeri? Mau bantu orang tua kah? Dan sebagainya. Nah, teman-teman, memang sekarang sih rasanya memang benar-benar masih muda ya, tapi hati-hati karena biasanya pilihan kita itu akan menentukan masa depan. Masa depan dari kita itu biasanya tidak hanya untuk diri sendiri saja. Biasanya masa depan teman-teman juga akan menentukan keluarga teman-teman nanti akan seperti apa, gitu ya. Karena tidak dipungkiri nih, kita di generasi milenial, Gen Z itu kita biasanya ya sedikit banyak ada yang memiliki tabungan terhadap keluarganya. Ataupun kalau misalnya memang tidak secara finansial memiliki tabungan, pasti teman-teman punya keinginan nih, nanti saya pengen misalnya umrohin orang tua, atau saya pengen memperluas bisnis orang tua, atau saya pengen kasih modal untuk orang tua untuk berbisnis dan sebagainya. Nah, karena banyak keinginan kita ini ya, dan banyak kebutuhan mungkin ya untuk kita di masa depan. Nah, ini juga dirasakan oleh teman-teman alumni gitu ya. Ini kata Febi, itu bilang, saya tidak ke depan soalnya bisa jalan-jalan ke tempat yang bagus. Terus karena dia emang K-popper nih ya, teman-teman ada idol Korea, itu soalnya katanya kalau di Tokyo itu bisa ada Korea di Tokyo Dome. Nah, ini salah satunya. Kemudian di Fauzia ada juga nih, dia pengen tinggal lama di Jepang, kerja di sana, bahkan ingin berkeluarga di sana. Gitu, meskipun dia berangkat belum punya pacar, tapi alhamdulillah ternyata dia pas di Jepang dapat jodoh. Nah ya, jadi teman-teman nggak ada salahnya dari sekarang ya, teman itu membuat strategi ya, membuat mimpi. Kira-kira nanti saya 5-10 tahun ke depan mau ngapain ya? Kalau saya di Indonesia mau ngapain? Kalau saya di Jepang mau ngapain? Atau misalnya saya di luar negeri, di negeri yang lain juga mau ngapain? Nah itu teman-teman harus sudah mulai bisa berstrategi dari sekarang. Karena ini masa-masa emas teman-teman membuat keputusan. Nah, kenapa tadi yang 2 orang ini ya berani ke Jepang? Karena mereka berpikir bahwa ke Jepang itu adalah investasi saya di masa depan. Investasinya gimana? Paling gampang kita kalau itu masalah uang pasti kan. Misalnya teman-teman dapat kerja di Osaka nih ya. Misalnya kalau pendapatan per bulan itu adalah 200.000 yen kotornya. Nah, kalau misalnya dibersihin, kalau misalnya dengan pajak atau apartemen, hidup dan segala macam, ada sisa itu sekitar 50.000 sampai 125.000 yen. Nah, jadi kan masih ada sisa tuh ya 125.000 yen. Misalnya kita sekarang ini yang 50.000 yen kita tabung per bulan. 50.000 yen kalau dengan kurs sekarang mungkin sekitar dalam rupiah itu 5.500.000. Nah, kalau misalnya dikali minimalnya 3 tahun kerja itu udah bisa dapat tabungan sekian. Misalnya ini 198 juta. Kalau teman-teman bisa nabung lebih tinggi lagi, teman-teman bisa dapetin yang lebih besar. Apalagi ini adalah hitungan tabungan wajib aja ya teman-teman, orang yang memang ingin kerja ke luar negeri. Yang pertama, tadi ya yang saya bilang strategi dulu, mimpi dulu, kira-kira saya mau ngapain, saya harus apa, kemudian diskusi sama orang tua. Kalau teman-teman sudah pernah diskusi dengan orang tua, bagus gitu ya, berarti kan nanti tinggal cari lembaganya, kira-kira yang bisa memberangkatkan atau yang bisa memfasilitasi saya siapa. Nah, tapi kalau misalnya belum, teman-teman nanti bisa konsultasi nih sama ahlinya. Misalnya bisa bekerja di Jepang. Ya, kemudian nanti teman-teman kalau sudah menemukan lembaga yang cocok tersebut, teman-teman bisa mulai latihan, ya. Nah, sebetulnya program apa sih yang sedang sekarang kami kerjakan dengan Dirjen Nakes dari Kemenkes RI? Nah, jadi teman-teman, kami bekerja sama dengan Kemenkes RI itu membuat program Podcast Sembahana. Program ini adalah program kerja ke Jepang dengan skema bebas biaya bagi lulusan Poltekkes Kemenkes RI melalui visa SSC. Nah, ini programnya kayak gimana sih ya? Nah, jadi teman-teman, program ini telah didukung oleh BP2MI dan Kemenkes. Nanti akan tersedia 300 lowongan per tahun. Skemanya bebas biaya dan gaji kotornya itu start dari 20 juta rupiah per bulan. Nah, jadi teman-teman mungkin nanti bisa dicek ya kalau misalnya teman-teman memikirkan tentang legalitas, nanti teman-teman bisa cek di artikel-artikel di internet atau misalnya bisa tanya kepada yang bersangkutan, ya, misalnya telepon ke BP3MI yang ada di Bengkulu dan sebagainya, bahwa apakah memang program ini ada, gitu ya. Nah, benefitnya apa aja nih? Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan wawancara dengan user Jepang yang tidak terbatas. Pokoknya teman-teman boleh wawancara sampai matching. Kemudian fasilitasnya seperti tunjangan tambahan, bonus dan asuransi semuanya sudah tercover.
yang pasti akan mendapatkan monitoring penuh nih ya oleh RSOHNI dan Bahana. Kemudian ikatan alumni Bahana yang kuat selama teman-teman di Jepang. Jadi teman-teman nggak perlu merasa khawatir kesepian di sana karena sudah ada 710 alumni kita yang bekerja di Jepang. Nah, untuk kualifikasi pesertanya sendiri, ini bolehnya lulusan apa aja sih ya? Sebetulnya memang kalau misalnya bekerja ke Jepang melalui visa SSW ini, teman-teman tidak wajib dari kesehatan sebetulnya ya secara umum. Tapi dari user ataupun klien Bahana Inspirasi Muda, kita menetapkan bahwa yang memang bisa bekerja melalui klien kami adalah lulusan jurusan keperawatan, kebidanan, farmasi, dan fisioterapi dari prodi D3 ataupun sampai profesi seluruh Poltekkes Kemenkes RI ataupun umum. Nah, kemudian perempuannya tinggi badan minimal 150 cm, laki-laki tinggi badan minimal 160 cm. Teman-teman masih lajang ya, belum menikah, usia 18 sampai 26 tahun. Tidak perlu memiliki kemampuan bahasa Jepang nih. Nah, ini juga teman-teman kalau belum pernah belajar bahasa Jepang nggak apa-apa, karena nanti kami akan berikan fasilitas untuk pelatihannya. Tidak merokok dan bukan pengguna narkoba, tidak bertato, sehat jasmani dan rohani, bersedia mengikuti seluruh prosedur program podcast Bahana. Nah, ini adalah urutannya ya. Jadi nanti teman-teman akan melakukan pelatihan bahasa dan budaya Jepang. Kemudian nanti teman-teman akan melaksanakan ujian-ujian sertifikasi persyaratan visa SSW. Itu ada bahasa Jepang level N4 ya, JSPA 2. Kemudian seperti hukum ya teman-teman, ujian keperawatan lansia, bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Kemudian setelah lulus ujian tersebut, teman-teman nanti bisa wawancara dengan user Jepang. Kemudian nanti kami proses keberangkatannya dan nanti teman-teman akan berangkat ke Jepang ya. Di Bahana juga nggak cuma belajar pelatihan bahasa dan budaya aja ya. Kita juga ada Kurabu atau Ekskul Bahana dan mini festival budaya Jepang. Untuk kerja Jepang. Program ini memang kalau untuk yang visa kerja karena baru efektif di 2019, kami baru bisa memberangkatkan di 2022 lalu ya karena pandemi. Tapi sekarang sudah ada lebih dari 100 orang juga yang berproses dan sekarang sudah ada 3 alumni nih dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu yang bekerja, yang sedang proses di Bahana Bandung. Ini ada Inggi Putri dari D4 Keperawatan, ada Dera Triolendari dari D3 Keperawatan, dan ada Riza Marlina dari D3 Farmasi. Jadi, nah untuk Dera Triolendari ini, teman-teman mohon doanya, karena Dera insya Allah di akhir tahun ini akan berangkat ke Jepang ya. Jadi Dera ini sudah lumayan lama berproses di Bahana dari tahun lalu dan akhir tahun ini akan berangkat begitu. Jadi prosesnya itu sekitar bisa dibilang 10 sampai 12 bulan untuk bisa berangkat ke Jepang. Tapi balik lagi teman-teman, cepat atau lambatnya itu tergantung dari teman-teman lulus ujian dan juga diterima bekerja ya. Jadi nanti kalau teman-teman memang pengen justru gitu ya, ketiga alumni ini teman-teman boleh nih nanti saya kasih kontaknya kalau mau chatting-chatting ini sama mereka misalnya di DM Instagram dan sebagainya nanti bisa ya. Nah, kemudian untuk pelatihan gelombang terdekat itu kita sekarang sudah buka seleksi untuk program pelatihan di bulan November. Nah, ini pas banget ya, biasanya ini sudah selesai kegiatan-kegiatan kampus. Jadi teman-teman kita tunggu nanti ke pelatihannya bulan November tanggal 20 ya. Nanti teman-teman diminta untuk datang ke asrama di Bandung itu tanggal 17 November dan untuk pendaftarannya sendiri kita tutup di akhir Oktober ya. Jadi masih ada waktu sebulan lebih nih ya, masih ada sebulan, 1,5 bulan. Teman-teman bisa manfaatkan waktu tersebut untuk konsultasi, nanti misalnya dengan orang tua, kemudian nanti teman-teman juga bisa tanya-tanya ya. Kemudian baru nanti teman-teman mengikuti seleksi seperti dokumen, wawancara dan BDKCK. Kiranya sekian dari saya teman-teman. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan boleh langsung menuju sesi diskusi. Terima kasih Pak Idram.